Apakah kamu mempunyai mimpi? Atau harapan? Kami ingin menceritakan mimpi dan harapan kami. Mimpi adalah awal dari segala sesuatu. Harapan adalah kekuatan yang membuat kita terus maju, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Perkenalkan, nama saya Najwa Zulaika Khalid dari kelas 9H. Saya Muhammad Iqfan Bayu Ananta, biasa dipanggil Bayu. Saya dari kelas 9B. Kenalkan, nama saya Nindi Aulia Saputri, biasa saya dipanggil Nindi. Saya berasal dari kelas 9D. Iya, lebih tepatnya kembali menginspirasi diri aku sendiri. Kenapa? Karena semua yang aku lakukan untuk mencapai harapan, ketika berada di titik hasil, aku mendapatkan sebuah pesan dan aku belajar dari apa yang aku lakukan. Saya cukup merasa diri saya menginspirasi karena ada beberapa teman saya juga yang mengikuti jejak saya dalam bidang seni. Awalnya aku nggak ngerasa sih kalau diri aku menginspirasi, cuma karena di lingkungan dan teman-teman bahkan keluarga aku bilang kalau aku menginspirasi, terjadilah akan hal itu. Jadi aku ngerasa deh kalau diri aku menginspirasi untuk orang-orang sekitarku. Menulis, membaca, dan latihan. Dari kegiatan yang aku lakukan, aku bisa menciptakan sebuah karya. Dan salah satunya adalah buku ini. Aku menulis ini hasil dari karya tulisan aku sendiri. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang penerimaan kenyataan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku ingin mencari pengalaman, relasi yang banyak, dan lingkungan yang luas di masa muda. Apalagi di umurku yang sekarang masih kecil dan masih butuh banyak pengalaman untuk kedepannya. Yang terutama sih karena saya cinta kesenian dan saya juga berniat untuk tetap melestarikan budaya Indonesia sampai kapanpun. Dengan senang hati. Kalau suka sebenarnya saya diceritain orang tua saya, katanya itu saya sejak lahir emang udah suka banget kesenian. Bahkan dulu waktu saya kecil aja saya kemana-mana pasti pakai belangkon itu, belangkon yang kayak peci khas Jawa. Kalau untuk dalang kebetulan saya ada turunan yaitu kakek saya, dia orang seni pedalangan juga. Nah tapi untuk tari saya mengasah skill saya sendiri di Sanggar. Ini adalah ceritanya. Sebuah perjalanan yang tak ada tujuan, dituntun sebuah rasa penuh tanda tanya. Entah apa yang sebenarnya dicari, sebuah wujud yang tak pasti. 16 tahun terlewati, tanpa pernah saling bertemu. Ketidakpastian yang mengalir menjadi tekad menumbuhkan sebuah rasa penuh penasaran. Tujuan yang jadi masa depan, sebuah rahasia yang akan terbongkar. Mulai sejak kapan sih bermain gitar ya? Aku mulai main gitar dan belajar gitar itu kelas 6 SD, dari semester 1 mau naik ke semester 2. Aku mau pergi ke salah satu sekolah yang mana tahapan untuk masuknya itu cukup sulit dan banyak sekali. Dan aku berharap aku bisa keterima dan menjadi beberapa siswa di sekolah itu. Insya Allah saya ingin masuk SMK 74, tepatnya itu jurusan seni tari, Kak. Sebenarnya aku masih bingung. Aku ada 2 pilihan, mau SMA atau SMK. Kalau aku SMK, aku bakal ngambil jurusan perhotelan dan cita-cita aku di sana untuk mengembangin skill aja sih. Kalau SMA, aku kayaknya lanjut jadi atlet basket karena aku lumayan berprestasi di basket. Kalau ditanya soal mimpi, aku punya banyak banget. Aku pengen banget pergi ke suatu tempat yang jauh dari rumah dan gak ada satupun orang yang kenal sama aku. Aku pengen banget merasakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda bahasa, budaya, dan lain-lainnya.
sekaligus aku juga ingin mengenal diri sendiri aku lebih dalam. Melalui perjalanan ini, aku ingin menumpahkannya ke dalam goresan tinta. Dan aku berharap cerita aku itu nanti bisa membangkitkan seseorang yang jalannya sedang ambruk. Dia bisa bangun untuk melangkah mengejar mimpinya. Saya pengen menjadi guru tari dan insya Allah semoga saya bisa membangun sekolah tari atau sanggar tari khususnya di Jakarta. Bagi banyak anak SMP, pembulian adalah kenyataan yang pahit, kata-kata yang menyakitkan, tindakan yang kejam, dan perasaan yang menghancurkan. Tapi, apa yang terjadi ketika kita mulai percaya bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita tidak layak untuk dicintai dan dihargai? Perkenalkan, nama saya Levi Puspita, tapi di sini murid-murid memanggil saya Miss Levi. Kebetulan saya bagian dari tim kesiswaan di SMP 271 Jakarta. Kompleks ya sebetulnya kalau kita cari akar sampai kenapa mereka melakukan bullying ya. Tapi mungkin salah satu di antara sekian banyaknya reasons, mungkin karena mereka eksistensi ya. Mereka pengen ngerasa diaku, lalu mungkin dari sudut pandang yang lain, ada juga mereka pengen diperhatikan, baik itu oleh teman, guru, atau bahkan juga dari keluarga inti mereka. Menurut saya yang paling utama memang biasanya di usia-usia SMP seperti ini, mereka pengen banget ada rasa egosentris, pengen diaku, bahwasanya mereka ada, mereka berani. Berapa problem justru yang memang kita temukan basicnya tuh di rumah. Gitu, makanya masalah seperti ini selain sekolah yang harus untuk memberikan solve sama mereka, justru intinya menurut saya memang dari rumah. Karena biasanya perhatian yang mereka ingin dapatkan itu justru yang terbesar pengennya dari rumah. Salah satunya kenapa bullying terjadi, salah pilih teman, sepertinya ada yang seperti itu. Sedangkan untuk beberapa kasus di sini ada yang ikut tawuran itu, sebetulnya mereka punya mimpi loh. Aku ikut-ikutan teman biasanya. Ya kadang kalau lagi jalan nih diajak ikut, kayak berantem tangan kosong doang. Nama sekolahannya jelek-jelekin. Sebenarnya kurang. Semuanya di situ kebanyakan broken home. Jadi pemain sepak bola. Teman-teman, hindari tawuran dan kejar impian kita. Kalau untuk saya sendiri, kena bully pasti pernah ya setiap orang, tapi mungkin orang itu seperti saya, tidak menganggap hal itu serius. Karena sejak SD mungkin sampai sekarang juga saya sering kena bully, tapi karena kebetulan saya orangnya humble dan sering bercanda juga, jadi saya nggak menganggap itu hal serius. Ya, salah satu teman aku pernah mengalami bully. Berdasarkan dari ceritanya, dia itu ditendang kepalanya sampai meringkuk gitu. Dan dari kejadian itu dia mengalami trauma. Pernah pada tahun 2024, aku lagi aktif-aktifnya basket. Lalu pada bulan Mei aku jatuh sakit dan didiagnosa mempunyai penyakit autoimun yang seharusnya rata-rata autoimun dan trombositnya itu 200. Trombosit aku tuh cuma 36.000. Lalu aku maksain tetap basket sampai dimana orang tua tuh udah marah-marah, tapi aku nggak yakinin mereka kalau aku tuh nggak apa-apa. Tapi ternyata fisik aku nggak kuat. Desember aku jatuh sakit lagi dan kena tipes. Sebenarnya aku punya tipes sih, cuman yang di Mei itu tipes aku nggak kambuh, tapi karena ada autoimun. Dan di Desember ini nambah jadi 2. Aku kena DBD sama tipes. Terus dari situ orang tua benar-benar ngelarang kayak nggak ada basket lagi dan aku disuruh keluar basket. Dan itu hal yang bikin aku paling terpuruk dan jatuh mental waktu tahun 2024. Waktu itu dalam 1 bulan saya ada jadwal 3 pementasan. Yang pertama pentas tari di Kota Tua, yang kedua pentas tari juga di salah satu mall, dan yang ketiga itu membawakan wayang atau monolog wayang. Nah kebetulan Hamin 1 minggunya itu semasa saya lagi latihan, namanya anak tari dan aktif juga ya, saya sama teman-teman itu bermain alias
salto-salto gitu di Taman Mini tepatnya. Dan waktu menunjukkan pukul maghrib, saya masih lanjut aja. Tiba-tiba waktu saya lagi salto, terus kaki kanan saya salah tumpuan atau salah nginjek, jadi ankle saya bermasalah, ini terkilir. Akhirnya itu saya nggak jadi ikut pentas dan nggak bisa latihan juga itu selama kurang lebih 1 bulan 2 mingguan lah, baru saya bisa aktif nari lagi. Keluarga dan teman-teman sih. Dukungan dari orang tua saya, dukungan dari teman saya juga. Dari keluar basket, aku ada komunikasi sama orang tua. 3 hari berturut-turut aku tuh galau, nangis mulu karena aktivitas sehari-hari aku tuh cuma sibuk di basket aja. Aku ngeyakinin mereka kalau fisik aku tuh bakal meningkat. Dan aku akhirnya bikin perjanjian sama mereka karena dukungan mereka sama teman-teman aku juga. Jadi aku bisa bangkit kayak sekarang dan melanjutin prestasi aku di basket. Orang tua adalah pelabuhan yang aman bagi kita. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kita memiliki orang tua yang mencintai kita, yang ingin membantu kita mencapai mimpi dan harapan kita. Mari kita berani untuk berbicara dengan orang tua kita, untuk meminta bantuan dan dukungan mereka. Mari kita berani untuk menjadi diri kita sendiri, tanpa takut akan penilaian orang lain. Nama saya Melanie Aprianti, MPC Psikolog. Saya seorang psikolog, juga dosen. Saya mengajar di Universitas Mercu Buana. Menjalin relasi dengan anak itu akan mempengaruhi bagaimana anak berkembangnya. Kita bicara mengenai mimpi ya. Dengan menjalin relasi dengan anak yang baik, kita bisa paham anak, terus kita bisa memberikan masukan, memberikan arahan. It's not about gains, it's not about ini ya. People always judge. Penilaian dari luar itu akan selalu ada. Tapi kita bisa kontrol dari diri kita, pola pikir kita, tindakan kita. Jadi kita fokus ke sana. Olah pola pikir ya. Kadang yang bikin kalah kita itu bukan orang lain, tapi pola pikir. Pola pikir kita, stigma kita terhadap diri kita sendiri, Bu. Yang mengalahkan itu sebenarnya diri kita. Jadi yang perlu kita kalahkan bukan orang lain, tapi adalah pikiran kita yang merasa nggak mampu, nggak bisa. Jadi always berdaya. Lakukan apa yang bisa dilakukan daripada fokus sama yang di luar yang nggak dalam kontrol kita gitu kan. Yuk, pertama kita pilih teman itu dari yang baik. 2, ikut kegiatan yang positif. Harus ada support banget dari orang tua dan pastinya juga kita guru dan lingkungan sekitar. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalian pasti akan berhasil, yang penting kalian punya kemauan. Kalian tetap semangat dan percaya deh, kalau apapun yang kalian yakini, selama kalian positif melakukannya, kalian pasti akan bisa meraihnya. Orang yang sukses itu adalah orang yang berdamai dengan ketidaknyamanan. Nggak ada orang sukses itu duduk-duduk, diam-diam, kipas-kipas, leha-leha gitu ya. Pasti berjuang. Tapi dia berdamai dengan itu dan menikmati perjuangannya. Nggak gampang, saya nggak bilang gampang. Tapi it's all worth it kok. Kalau memang kamu mau ya, pertanyaannya beneran mau apa enggak? Mau susahnya enggak? Jangan mau enaknya aja. Orang di atas itu pasti berdarah-darah dulu di bawahnya. Kadang kita nggak tahu di atasnya aja ya, kita nggak tahu di bawah-bawah dia berjuangnya seperti apa. Nggak ada yang instan di dunia ini. Kalau kalian lagi ngedown atau jatuh mental, jangan putus asa. Cari relasi agar dapat banyak dukungan dari orang-orang sekitar. Dan jangan pernah ngeluh kalau kita nggak bisa, karena nggak ada yang nggak bisa kalau kita nggak mau coba. Pesan saya cuma satu, yaitu jangan menyerah. Karena mau segagal apapun kalian, mau seterpuruk apapun kalian, kalau kalian percaya kalian bisa, maka kalian bisa. Tapi kalau satu kali aja kalian merasa, aku gagal, aku nggak bakal bisa, maka pikiran kalian akan terganggu dan kalian bakal menganggap kalian sudah kalah. Kalian punya kebebasan untuk bermimpi. Kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau. Jangan takut punya mimpi, karena itu satu hal yang mendorong kalian untuk menjadi diri sendiri. Mimpi besar memerlukan keberanian besar. Jangan takut untuk mengambil langkah pertama. Mimpi adalah kunci untuk membuka kesempatan. Jangan ragu untuk mencobanya. Mari kita yakin kita dapat mewujudkan apa yang kita inginkan. Mimpi anak-anak adalah harapan bagi masa depan. Dengan dukungan orang tua yang baik, anak-anak dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka dapat membuat perbedaan di dunia ini. Dukungan orang tua, kekuatan anak.